Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita bahas tentang konsep bisnis syariah ya, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yang untuk kali ini kita bahas tentang tujuan bisnis. Ya. Tujuan bisnis itu dalam artian di sini ada yang berupa profit, berupa materi, maupun yang berupa non materi. Ya. Jadi bisnis itu tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya, ataupun katakanlah untuk mendapatkan materi ya. Juga artinya dalam bisnis itu juga ada tujuannya dia bersifat non materi atau keuntungan non materi. Jadi artinya pada pada tujuan bisnis di sini juga bisa dalam artian untuk menjaga katakanlah untuk bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi lingkungan, ada kesinambungan ya. Kemudian artinya bisa mengurangi mengurangi pengangguran. Nah, itu kan artinya bisnis merespon materi, bisa menolong sesama muslim. Nah, itu artinya ada tujuan ataupun ada target yang selain materi yang berupa uang ataupun berupa aset ataupun berupa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ya, dalam Islam ya, tujuan dari amal perbuatan itu bukan hanya pada nilai materi, tapi juga ada namanya qimah insaniyah. Ya, bisa pengelola bisa memberikan manfaat berupa bersifat kemanusiaan. Ya, bisa katakanlah tadi yang Mbak sebutkan, bisa mengurangi pengangguran, bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ya, gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada qimah khuluqiyah, ya, atau bersifat akhlak mulia. Yang mana kalau misalnya terjadi pengangguran, maka otomatis tingkat kriminalitas itu tinggi, adanya pencurian juga tinggi. Nah, dengan adanya kita hadir menjadi seorang pebisnis, kemudian katakanlah bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tingkat kriminalnya tinggi, maka otomatis akan mengurangi tingkat kriminalitas. Nah, itu. Nah, kemudian ada namanya qimah kuruhiyah ya. Artinya bisa menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam hal ini ya apabila katakanlah kita secara dalam artian secara materi sudah tercukupin, kemudian kita bisa memiliki fasilitas pendukung yang memadai, maka akan dapat kita gunakan untuk proses beribadah menjadi lebih mudah. Ambil contoh kalau misalnya kita memiliki sarana prasarana mobil yang memadai misalnya, maka kita bisa pergi ke masjid tanpa adanya kehujanan, tanpa kepanasan. Nah, itu adanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apabila misalnya kita memiliki materi yang cukup, maka kita bisa memberikan infak, sodako, zakat itu kepada masyarakat akan lebih memadai. Nah, ini sarana-sarana untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ya, tujuan bisnis syariah di sini adanya pertumbuhan. Jadi dalam berbisnis maka kita mengharapkan perusahaan yang kita kelola atau perusahaan yang kita miliki atau usaha yang kita miliki itu tumbuh, berkembang menjadi yang lebih besar baik dari segi aset, omset maupun dari segi organisasi. Namun dalam satu sisi adalah tetap pada koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara, bukan dengan berbuat zolim dan sebagainya. Nah ini adalah tujuan bisnis secara syariah. Ada konteksnya, ada dasarnya, ada koridornya, ada aturan-aturan yang menjaganya. Yang selanjutnya adalah keberlangsungan. Jadi keberlangsungan di sini ya selain perusahaan itu tumbuh, tapi juga berlangsung secara terus-menerus. Nah, di sini perusahaan itu harus tetap eksis, meskipun katakanlah pendiri usaha itu sudah tiada. Nah, jika orientasinya akhirat, maka insya Allah bisnis itu akan berjalan langgeng. Ambil contoh misalnya sederhana, Muhammadiyah ini sebagai suatu organisasi perserikatan yang mempunyai amal usaha ini sejak didirikan tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga sekarang berusia 108 tahun itu tetap berlangsung. Nah, sekarang coba ambilkan contoh yang lain. Perusahaan mana yang bisa berdiri hingga sampai 108 tahun. Nah, itu. Nah, ini tentunya kan artinya perusahaan itu mempunyai suatu tujuan-tujuan hakiki yang tetap perlu dijaga dan perlu dilestarikan dan perlu terus dikembangkan. Nah, ini
yang perlunya jenengan untuk menanamkan tujuan dalam berbisnis itu secara katakanlah secara koridor keislaman. Secara katakanlah tujuannya kita akhirat. Sehingga nantinya maka kita dalam menjalankan bisnis ataupun perjalanan bisnis kita akan terus berlangsung hingga terus menerus. Nah itu. Yang berikutnya ya adalah keberkahan. Jadi keberkahan itu ya artinya dalam konsep begini, Pak harus jelaskan keberkahan secara sederhananya seperti ini. Jadi keberkahan dalam kita memperoleh rezeki itu bisa diukur dari pengeluaran kita. Artinya pengeluaran kita itu bisa memberikan manfaat, tidak adanya unsur keborosan, tidak adanya unsur kemubaziran, ya, sehingga rezeki itu bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga maupun bagi orang lain. Nah itu adanya keberkahan tuh di sana. Yang kedua, ya rezeki itu yang berkah itu juga diperoleh dari cara-cara yang halal dan thoyiban. Jadi kalau misalnya rezeki itu tidak melalui proses halal dan thoyiban, itu insya Allah bisa dipastikan akan hasilnya tidak akan memperoleh suatu rezeki yang berkah. Yang berikutnya, ya ciri yang berikutnya, keberkahan daripada rezeki itu membawa kenyamanan, membawa kedamaian dalam menjalankan hidup kita ini. Nah, secara sederhananya seperti ini aja, ya. Kalau misalnya rezeki kita dari hasil korupsi, kira-kira dalam hati kecil kita itu ada rasa nyaman nggak? Itu belum nanti dampak-dampak yang lainnya. Apabila nanti dari hasil korupsi kita itu ada tersandung hukum dan sebagainya, maka ini akan membawa rentetan bukan hanya pada si pelakunya saja, tapi juga bagi keluarga terdekat misalnya. Anak akan menjadi malu terhadap ayahnya, terhadap bapaknya. Kemudian yang di satu sisi lain istri juga akan merasakan demikian ya. Kemudian di sisi yang lain masyarakat akan mencemooh dan sebagainya. Nah, untuk apa kita katakanlah mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak baik? Ya meskipun banyak tentunya akan membawa dampak efek yang negatif. Nah itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Nah ini yang monggo nanti yang bisa dengan pahami ya bahwa tujuan ya daripada untuk memperoleh harta itu adalah menempatkan keberkahan itu sebagai tujuan utama, sebagai tujuan inti ya. Nah itu. Yang berikutnya adalah kita bisa melihat tabel atau bagan ya daripada tujuan manusia dalam menjalankan hidup dalam sisi ekonomi ini ya. Yang pertama manusia itu menjalankan bisnis ya. Kemudian manusia dari sisi dia untuk memperoleh duniawi atau materi, tapi di sisi lain manusia juga memiliki tujuan akhir di akhirat nanti kelak. Nah, kalau misalnya manusia itu hanya berorientasi duniawi, maka kebutuhannya itu atau tujuannya itu adalah untuk memenuhi atau menafkahi kebutuhan keluarga, baik secara primer atau kebutuhan sekunder yang hanya pada lingkungan atau kehidupan kita sehari-hari ini saja. Ya. Namun apabila katakanlah tujuannya itu sampai kepada akhirat, nah bisnis ini di sini kalau misalnya keuntungan, memperoleh keuntungan, bisa katakanlah hanya tujuan duniawi saja, ya, ataupun kita bisa juga pada tujuan akhirat. Nah tujuan akhirat di sini adalah bisa menafkahkan harta di jalan Allah, bisa memanfaatkan harta yang diperoleh untuk apa? Misalnya untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Tujuan untuk menguatkan dakwah yang ada di jalan Allah. Dengan cara misalnya katakanlah secara sederhana membangun masjid atau bersedekah, infak dan lain-lainnya, membangun pondok pesantren, ataupun misalnya dengan cara-cara yang lain bagaimana kita bisa memanfaatkan harta kita untuk menguatkan agama Allah yang ada di bumi ini. Nah itu, monggo nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Yang berikutnya ya, tadi tujuan keberkahan itu sudah disampaikan. Nah, di sini adalah prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama ya, berkaitan dengan kepercayaan pebisnis. Pertama, memiliki niat dan motivasi untuk menafkahkan harta dengan tujuan ibadah. Nah, ibadah ini bukan hanya pengertiannya yang secara
katakanlah hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta, tapi juga artinya bukan hanya katakanlah hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Bagaimana kita bisa sebagai khalifah, artinya sebagai penguasa atau pengatur bumi ini, bisa menempatkan diri untuk memberikan manfaat bagi manusia sekitar, memberikan manfaat bagi manusia lain. Ya. Katakanlah Rasulullah menyatakan ya, khairun nas anfaqum binas. Jadi manusia yang baik adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Nah ini adalah katakanlah menjadi kata kunci bagi kita. Ya. Apa salah satu ciri orang yang sukses? Apa yang dikatakan orang yang sukses? Ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, harta itu amanah, ya, yang diberikan manusia dengan cara apa? Ya, dengan tujuan untuk dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Ya. Nah, kalau misalnya di tangan pebisnis yang dia Islami, maka sarana ini memiliki fungsi sosial. Kemudian kita juga harus mengambil prinsip bahwa harta itu sebagai ujian. Ya. Harta sebagai ujian. Apakah harta yang ada di diri kita ini bisa dan mampu untuk menjadi sarana pendekat diri kepada Allah, atau justru sebaliknya, ya, malah menjauh. Nah ini sebagai ujian bagi kita. Dan ingat ya bahwa manusia pada umumnya itu kebanyakan tidak lulus kalau diuji harta, dibandingkan misalnya dia dalam diuji kekurangan. Nah ini mohon menjadi suatu acuan apabila misalnya kita dalam menjalankan suatu usaha. Yang kedua, Allah sebagai penganugerah rezeki. Jadi ingat ya bahwa semua yang kita peroleh itu tentunya dari Allah. Dan artinya kita punya prinsip jangan mengecewakan yang memberikan rezeki. Sama halnya seperti contoh seperti ini. Jangan diberi sarung. Ya, dengan tujuan pemberi sarung itu atau tujuan Anda sendiri memberikan sarung kepada orang lain. Ataupun peralatan ibadah bagi orang lain. Dengan tujuan apa? Agar sarung itu bisa digunakan ke masjid, ke musola, atau digunakan untuk menjalankan sholat. Namun, setelah Anda amati, justru sarung yang dengan berikan itu tidak digunakan untuk tujuan semula atau tujuan yang Anda harapkan. Malah justru dijadikan tempat alas kaki, dijadikan misalnya lap, dijadikan keset misalnya. Marah nggak yang pemberinya? Nah itulah filosofinya seperti itu. Nah kalau rezeki yang diberikan oleh Allah tidak digunakan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah tadi, tentu Allah akan marah. Manusia saja marah, apalagi Allah kan begitu. Ya. Kemudian artinya kita juga menganut prinsip bahwa Allah itu sebagai penjamin rezeki makhluknya. Jadi semua yang telah diciptakan oleh Allah itu sudah langsung include dengan kapasitas kebutuhan makhluknya. Nah, jadi nggak usah khawatir, misalnya katakanlah kita merasa kekurangan dan sebagainya. Artinya kalau ada kekhawatiran seperti itu, ya, sementara kita telah berupaya dan berusaha, maka kita akan meremehkan dengan yang memberikan rezeki. Nah, yang penting adalah kita telah berikhtiar, itu yang penting. Yang berikutnya adalah rezeki itu bukan hanya bersifat materi. Ya. Jangan dikira rezeki itu hanya katakanlah uang, rumah, mobil, dan sebagainya. Jangan, tapi juga bersifat imaterial, non materi. Ya. Jenengan ya bisa melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat atau melaksanakan bangun sholat subuh kemudian bisa berjamaah, itu rezeki. Kenapa? Karena tidak semua bisa menjalankan hal itu. Ya. Jenengan ya bisa hadir atau bisa katakanlah menjalankan kuliah atau melalui kuliah ini itu rezeki karena banyak juga orang-orang yang lain ingin mendapatkan tempat di yang sama. Nah, makanya jangan disia-siakan apa yang telah dianugerahkan kita itu rezeki. Nah, itu. Jangan hanya katakanlah ukurannya hanya bersifat materi saja. Jenengan sehat ini pun juga rezeki. Karena banyak juga orang yang katakanlah diuji dengan rasa sakit. Nah, itu. Gitu ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan moral. Nah, di sini ada kejujuran. Kejujuran itu ya bukan hanya katakanlah menjalankan apa yang benar atau berkata yang benar, tapi kejujuran di sini adalah menjalankan ya aktivitas kita sesuai dengan
syariat Islam sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh Allah. Yang berikutnya adalah pemenuhan janji dalam perjanjian. Nah, ini artinya sudah tidak perlu diperjelas lebih dalam lagi karena jenengan sudah bisa paham contoh-contohnya. Yang berikutnya ada toleransi, keluasan dan keramah tamahan. Ya, yang di sini sudah dalam konteks Islam juga sudah mengajarkan. Yang penting bagaimana kita dalam menjalankan bisnis itu memberikan manfaat, ya, memberikan kenyamanan bagi orang yang lain. Kemudian artinya bisa mempersempit kesenjangan, ya, kesenjangan di masyarakat. Nah itu artinya toleransi, keluasan, keramah tamahan itu implementasinya juga demikian. Bukan hanya senyum saja kan begitu. Senyum saja jangan nggak keluar zakat sodako ya sama saja tidak ada toleransi. Artinya toleransi itu juga artinya oh iya masyarakat di sekitar saya kurang mampu, belum diberi kesempatan kepada Allah. Sementara saya berlebih, maka saya akan memberikan sebagian harta yang telah diberikan Allah kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Nah, ini juga toleransi kan begitu. Ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan perolehan harta, ada kejelasan dari mana rezeki itu berasal, halalan thayyiban. Ada keseimbangan, keseimbangan itu artinya kita dalam menjalankan melaksanakan aktivitas juga ada abluminana sabluminallah. Ada manfaat ya. Manfaat pada masyarakat itu bagaimana? Ya, bisa memberikan. Nah, sambil contoh seperti ini. Kita sama-sama memiliki rumah misalnya. Tapi rumah A dengan rumah E itu berbeda. Rumah A itu digunakan untuk pengajian, digunakan untuk aktivitas menjalankan dakwah. Artinya orang tidak segan untuk datang, kemudian berdiskusi, kemudian bisa mentransfer ilmu, ya. Baik itu katakanlah transfer kita mendatangkan guru ataupun kita sendiri menjadi guru tanda kutip pada saat itu kan memberikan manfaat dibandingkan rumah yang misalnya katakanlah meskipun dia konteksnya mewah tapi dinikmati sendiri. Kita datang pun segan, kita masuk pun segan, tidak ada aktivitas ibadah di sana. Nah, ini tidak memberikan manfaat yang lebih dari pengertian harta di sini. Ya. Kemudian prinsip halal, ya nanti bisa katakanlah halal. Halal itu tentunya dalam definisi ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya saling menerima dengan baik. Ada take and give atau katakanlah dalam berbisnis itu artinya dalam proses jual beli misalnya. Itu adanya saling penerimaan secara ikhlas misalnya. Tidak berbuat zalim dan sebagainya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjut di forum di forum katakanlah yang di Spada, ya, ataupun bisa melalui di WA Group. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.